Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan kembali rincian bagian ahli waris 02, yaitu asal-usul kakek dan nenek khususnya di pembahasan ini dan saudara. Ya, baik. Kapan kakek dan nenek mendapatkan bagiannya? Perlu diingat bahwa nenek di sini mendapatkan bagiannya jikalau memang ibu tidak ada, karena ibu yang menjadi penghalang bagi nenek, dan ayah pun menjadi penghalang bagi kakek. Nah, jikalau memang ibu tidak ada, barulah nenek dari ibu dan ayah berkongsi mendapatkan 1/6. Dan kakek akan mendapatkan bagiannya ketika ayah tidak ada, yaitu 1/6, 1/6 plus sisa dan sisa. Kapan kakek mendapatkan bagiannya masing-masing? Yaitu 1/6 ketika tidak ada keturunan, ketika ada keturunan laki-laki. Lalu 1/6 plus sisa ketika ada keturunan perempuan, dan jadi sisa ketika tidak ada keturunan atau tidak ada saudara. Nah, ada satu lagi, yaitu bagian kakek akan sama dengan bagian saudara jika ada saudara. Nah, itulah rincian bagian nenek dan kakek. Perlu diingat bahwa nenek akan mendapatkan bagiannya ketika ibu tidak ada, dan kakek akan mendapatkan bagiannya ketika ayah tidak ada. Lanjut ke saudara, itu khususnya saudara kandung terlebih dahulu dan saudara saya. Oke. Nah, saudara kandung. Kapan saudara dapat? Pertanyaannya yang akan muncul itu ketika ayah tidak ada dan ketika keturunan laki-laki tidak ada. Sehingga itulah yang menyebabkan saudara kandung akan mendapatkan waris. Perlu diingat lagi ke belakang bahwa ayah, ketika ayah ada, maka blok saudara, kakek, paman itu tidak akan mendapat waris. Nah, sehingga ketika ayah dan keturunan laki-laki tidak ada, maka saudara kandung akan mendapatkan bagiannya. Nah, lalu bagaimana pembagiannya? Pembagiannya sama dengan, hampir mirip seperti pembagian pada anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu ketika mereka ada berdua atau berpasangan, saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan ada, mereka menjadi asobah dengan 1/2, dan 1 bagian laki-laki sama dengan 2 porsi perempuan. Ketika ada laki-laki saja, dia laki-laki menjadi asobah, lalu akan mendapat setengah ketika 1 orang, akan mendapatkan 2/3 ketika lebih dari 2 orang bagi saudara, bagi perempuan. Dan yang beda hanya pada bagian ini. Jadi ketika ada saudara kandung perempuan, namun ada anak perempuan, maka mereka akan menjadi asobah ma'al ghairihi. Ya, jadi saudara kandung perempuannya menjadi asobah, dan keturunan perempuan, khususnya anak perempuan ataupun cucu perempuan, akan mendapatkan bagiannya. Seperti itu. Jadi ingat, itu perbedaannya. Dan untuk saudara seayah bagaimana? Ingat, saudara seayah akan mendapatkan bagiannya ketika saudara kandung tidak ada. Jadi ketika saudara kandung tidak ada, maka saudara seayah akan mendapatkan bagiannya. Lalu bagaimana pembagiannya? Pembagiannya sama saja seperti dengan saudara kandung. Sama persis. Baik itu dari pembagian sampai asobah ma'al ghairi. Jadi ingat kembali bahwa saudara akan mendapatkan bagiannya ketika keturunan laki-laki tidak ada dan ketika ayah tidak ada. Lalu ada yang membedakan sedikit dengan pembagian pada anak perempuan atau pada keturunan perempuan. Mohon maaf, pada keturunan, yaitu pada jika ada saudara kandung perempuan lalu ada keturunan perempuan juga, khususnya di sini anak perempuan, maka mereka menjadi asobah ma'al ghairi.
dan saudara saya akan mendapatkan bagiannya ketika saudara kandung tidak ada. Baik, itu untuk saudara kandung dan saya. Lalu selanjutnya kita ke saudara seibu. Kapan saudara seibu dapat? Ketika semua keturunan tidak ada. Jadi yang pertama, kapan saudara seibu dapat? Gitu ketika semua keturunan tidak ada dan ketika asal usul jalur ayah tidak ada. Dan untuk pembagiannya masih ingat di tabel yang sebelumnya? Mari kita lihat sebentar. Ini ada saudara seibu, bagiannya adalah 1/3 dan 1/6. Kapan dia mendapatkan 1/3 dan kapan dia mendapatkan 1/6? Di sini tidak dibedakan ya. Untuk saudara seibu, laki-laki dan perempuan sama saja, sehingga tidak dibedakan, lalu langsung ada bagiannya. Untuk 1/6 itu didapatkan ketika misalnya ada satu orang, entah itu laki-laki atau perempuan. Dan untuk mendapatkan 1/3 itu ketika lebih dari 2 orang. Nah, jadi dari sini tadi perlu diingat bahwa kapan saudara seibu dapat, yaitu ketika keturunan tidak ada sama sekali dari sini ke bawah, lalu dari jalur asal usul dari ayah. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi rincian bagian ahli waris 2, asal usul kakek dan nenek, selanjutnya saudara kandung ayah, saudara kandung dan saudara saya, lalu ada saudara seibu. Yang perlu diperhatikan lagi adalah memang kita perlu menelaah dan teliti lagi dalam menghijab dalam ahli waris ini, sehingga kita bisa tahu siapa dan berapa bagian yang didapatkan oleh ahli waris tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam video ini, karena masih dalam proses belajar. Saya pun masih belajar. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu saya, Bapak Dr. Arif Fatul Huda, yang telah memberikan materi ini dan memberikan tugas ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya khususnya sebagai mahasiswa dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.